Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Diana Wazaumi. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian Edpuzzle problem menggunakan algoritma BFS. Yang dalam hal ini saya implementasikan menggunakan bahasa Python. Edpuzzle adalah teka-teki yang ditemukan oleh Noyes Palmer Chapman pada tahun 1870-an. Game ini dimainkan pada kotak 3x3 dengan 9 balok persegi yang berlabelkan 1 hingga 8 dan 1 kotak kosong. Tujuan game ini adalah untuk mengatur ulang balok yang ada agar teratur. Lalu, apa itu breadth first search? BFS adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar dengan mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Algoritma BFS memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah mengunjungi simpul awal. Simpul awal yang dikunjungi adalah simpul 2. Kedua, mengunjungi semua simpul yang bertetangga terlebih dahulu. Tetangga dari simpul 2 adalah simpul 3, sehingga simpul 2 mengunjungi simpul 3 terlebih dahulu. Selanjutnya, mengunjungi simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul sebelumnya. Simpul sebelumnya adalah simpul 3 yang memiliki 2 tetangga, yaitu 2 dan 4, namun 2 sudah dikunjungi sehingga 3 mengunjungi 4. Kemudian, langkah-langkah tersebut dilakukan secara berulang, seperti 4 menuju ke 5, yang kemudian pola tersebut dilakukan secara berulang. 3 hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian ini yaitu: pertama, initial state, yaitu situasi kotak awal yang dalam hal ini saya menggunakan random position. Yang kedua, operator kanan, kiri, atas, dan bawah. Yang ketiga, itu adalah goal state, yang berarti kotak tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 secara berurutan. Saya membagi file kode menjadi 3 bagian, yaitu node.py digunakan sebagai kode kelas untuk langkah. Terdapat perintah untuk geser kanan, kiri, atas, dan bawah. Yang kedua, bfs.py yang digunakan sebagai kode algoritma BFS yang diterapkan ke game ini. Yang ketiga adalah puzzle.py yang saya gunakan sebagai setup acak puzzle, pemanggilan fungsi untuk penyelesaian puzzle, dan perintah print puzzle-nya apabila sudah bisa diselesaikan. Kita akan masuk ke penjelasan kode node.py. Di sini saya membuat kelas node yang selanjutnya mendefinisikan self board, yaitu nanti akan digunakan sebagai board, lalu membuat list kosong pada children, dan membuat return sesuai target. Target saya buat dengan list item angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 0. Selanjutnya, pada expand node terdapat move right, move left, move up, dan move down. Ini melakukan pergerakan untuk mencari keberadaan posisi 0 pada indeks. Seperti yang kita lihat pada balok, saya mengilustrasikan apabila memiliki 8 indeks. I ditandai dengan indeks. Apabila terdapat angka 7865432 maka terlihat 0 berada di posisi indeks ke-7. Lalu saya melakukan print board berdasarkan indeks. Kemudian saya membuat fungsi untuk gerak kanan, yang mana ini dibuat berdasarkan indeks. Untuk menjalankan arah ke kanan, maka indeks ditambah 1. Setiap bergerak ke kanan lagi, indeks ditambah 1 lagi.
Hal ini ditandai dengan kode temp sama dengan B kurung siku indeks plus 1. Kemudian terdapat if index not in kurung siku 2,5,8 ini menunjukkan ketika indeks bukan 2, 5, dan 8 maka akan melakukan perintah selanjutnya. Hal ini bertujuan untuk membatasi apabila sudah berada di indeks 258 tidak boleh bergerak ke kanan lagi karena sudah tidak ada jalan, sehingga indeks tidak akan bertambah. Selanjutnya, board akan diupdate setiap memiliki pergerakan dan disimpan di child untuk menyimpan matriks yang baru. Sama seperti sebelumnya, pergerakan ke kiri pun memiliki batasan agar tidak melebihi indeks yang ada, yaitu 0, 3, dan 6. Namun setiap pergerakan ke kiri selalu dikurangi 1. Selanjutnya, pada pergerakan ke bawah pun memiliki batasan yaitu 6, 7, dan 8 sehingga apabila melebihi 6, 7, dan 8 tidak boleh bergerak ke bawah. Perbedaan dari yang sebelumnya adalah pergerakan ke bawah ditambah dengan 3. Begitu pula dengan pergerakan ke atas, namun pergerakan ke atas memiliki pengurangan 3 di setiap langkahnya. Selanjutnya, kita akan bahas bfs.py. Pada bfs.py, pertama-tama kita akan mengimport file node yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita akan import collection, import deque. Ini digunakan untuk membuat antrian pada Python. Selanjutnya, saya akan menambahkan timer pada program dan OS untuk melakukan seperti penjelasan sebelumnya, saya menggunakan antrian pada pemrograman BFS. Dalam hal ini, saya menggunakan queue untuk membuat daftar antrian yang menggunakan aturan FIFO, first in, first out, yang diilustrasikan sebagai berikut. A akan masuk ke dalam antrian, lalu diikuti B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian, huruf yang pertama kali masuk ke dalam antrian akan keluar terlebih dahulu, yaitu A, B, C, D, E, F, G. Hal ini berurutan mengikuti aturan Q. Namun, bagaimana jika kita ingin menambah dan menghapus sejumlah item dari salah satu ujung antrian kita? Disinilah fungsi deque masuk. Dengan menggunakan deque, kita bisa membuat antrian berujung ganda di mana bisa menambah dan menghapus elemen dari awal ataupun akhir antrian. Deque menerapkan prinsip last in, first out, atau disingkat dengan LIFO. Kemudian saya membuat kelas breadth versus yang kemudian membuat konstruktor dan membuat search. Pada search saya memiliki variabel root node dan self. Kemudian saya mendefinisikan T sebagai time processing. Time processing ini saya gunakan sebagai waktu untuk menghitung berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk mengeksekusi solusi yang ada. Kemudian, board digunakan sebagai board yang menyimpan list pada indeks. Kemudian, solution path adalah list kosong yang dibuat sebagai solusi. Q adalah untuk menyatakan bahwa Q sebagai antrian yang berada di deque. Visit untuk menyatakan indeks mana yang nanti sudah saya kunjungi. Lalu, Q append itu menunjukkan bahwa memasukkan antrian yang ada nanti ke root node.
Dan kemudian saya memasukkan looping. Jika dilihat di sini ada while, len, q lebih dari 0, and not target found. Oke, di sini saya menggunakan learn untuk menentukan indeks. Indeks di sini adalah lokasi atau penempatannya. Misalnya adalah list 1, 2, 3, 4, 5. Berarti indeks 0 adalah 1, indeks 1 adalah 0. Jadi apabila saya menggunakan learn, menjadi learn 1 sama dengan 0. Lalu, pada while tadi menunjukkan bahwa akan berhenti looping apabila indeks kiwi sama dengan 0. Lalu, saya menggunakan OS system cls if os.name sama dengan ntl square itu adalah untuk menghapus tampilan pada OS. Jadi apabila solusi sudah ditemukan, maka tampilannya akan terhapus, tampilan yang sebelumnya. Kemudian saya melakukan print menyelesaikan puzzle, bukan bahwa penyelesaian puzzle telah ditemukan. Lalu saya melakukan print waktu yang sudah saya hitung sebelumnya. Kemudian pada current node sama dengan q.popleft, ini adalah suatu fungsi yang menunjukkan node saat ini akan mengurangi antrian ke kiri karena fungsi popleft itu sendiri mengurangi antrian ke kiri. Lalu visited.append current node itu adalah setelah dikurangi, maka list yang dikunjungi ini akan dimasukkan ke current node. Lalu apabila len tidak sama dengan 0, maka tidak ada yang berubah sama sekali. Namun, jika itu sama dengan 0 while yang di atas, maka akan mencari list 0 di indeks yang mana. Lalu akan melooping sampai menemukan len current node sama dengan 0. Maka akan berhenti loopingnya. Kemudian, not in queue berfungsi untuk melakukan pengecekan apakah sebuah node sudah masuk queue atau belum. Lalu, not visited bertujuan untuk mengecek apakah sudah dikunjungi atau belum, sehingga apabila belum dan dikunjungi dan belum masuk queue, maka proses akan terus looping. Dan saya membuat sebuah dev path route yang berfungsi untuk memanggil seluruh hasil prosesnya dan menambah input dari path belakang sehingga semua penyelesaiannya nanti akan ditampilkan pada demo sebagai berikut.